Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda edisi hari Sabtu 27 Juli 2024. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ladang yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Injil hari ini kiranya adalah hati kita. Tuhan menaburkan benih gandum yang baik, yang bermanfaat. Sementara roh jahat juga berusaha menebarkan benih lalang yang mengganggu pertumbuhan benih gandum yang telah ditanam oleh Tuhan sendiri di ladang hati kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bukankah kita seringkali merasa kita ingin berbuat baik tetapi malah yang jahat yang kita lakukan? Nah, kenapa demikian? Karena setiap hari kita mengalami di hati kita, di dalam lubuk hati kita, itu sebuah pertempuran antara roh baik dan roh jahat, antara benih gandum dan benih ilalang. Keduanya saling bersaing di dalam diri kita. Karena itu kita perlu mengembangkan yang namanya sikap berdiskresi. Diskresi dari kata bahasa Latin discretio, artinya bisa membedakan. Nah, untuk bisa membedakan antara benih gandum dan benih lalang, kita perlu sikap batin yang tenang. Seorang bisa membedakan dengan jelas ketika dia itu bisa masuk ke dalam ruang batin yang sunyi bersama dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa membedakan roh ketika kita sibuk ke sana kemari, kemudian ketika kita itu mendengarkan banyak hal, banyak kebisingan dan sebagainya. Kita perlu tenang, hening bersama Tuhan di dalam doa, hening di dalam pertimbangan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam keluarga, dalam komunitas, untuk bisa membedakan antara gandum atau ilalang. Artinya keputusan ini adalah keputusan yang baik, yang murni, atau keputusan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan egoistik. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus itu bersabar. Beliau menunggu waktu untuk menuai, untuk melihat yang baik dan membedakannya dari yang jahat. Kita perlu juga bersabar, tidak langsung menghakimi orang lain dalam perbuatan mereka, atau bahkan menghakimi diri kita sendiri, tetapi kita pelan-pelan menimbang mana yang sungguh baik, mana yang tampak baik tetapi ternyata ditunggangi oleh roh jahat. Semoga Tuhan mendampingi kita untuk bisa membedakan dengan tegas dan jelas, untuk bisa berdiskresi bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.